Di dalam Masjid Kuning ini ada satu hal yang unik, yaitu terdapat 4 tiang penyangga dari dalam. Ya, Masjid Kuning ini merupakan masjid pertama yang ada di Bengkalis, yang ada di Pulau Bengkalis. Dan kalau kalian lihat di langit-langit di atap dari Masjid Kuning ini dari dalam, nah di depan ini, di depan tempat imam itu ada kaligrafi yang seperti yang kalian lihat dari depan pintu ini, ada tulisan Arab Melayu yang Hai, saya Dev Rasdanda. Selamat datang di channel YouTubeku. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan melihat salah satu masjid yang disinyalir sebagai masjid pertama yang dibangun di Pulau Bengkalis. Jadi bagaimana keseruannya? Ikutin video ini terus. Ayo, langsung kita pergi ke masjid tersebut. Sebenarnya sudah di seberang ya. Sebentar, kita lihat ada motor atau tidak ya. Masih ada motor. Oh jangan, ada mobil. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Bahaya loh, video nggak jadi, sayanya hilang, tidak ada lagi di dunia. Kacau nanti. Sebentar ya. Mari kita nyeberang. Nah teman-teman, saya sekarang sudah berada di depan Masjid Kuning, yaitu masjid pertama yang ada di Bengkalis. Jadi teman-teman, Masjid Kuning ini terletak di Jalan Panglima Minal, Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis. Ini dia. Sebenarnya sebelumnya aku sudah pernah bikin konten ini di tahun 2019. Teman-teman bisa cek sendiri di YouTube aku. Nanti aku letakin link video tersebut di deskripsi. Nah, ini Masjid Kuning merupakan masjid pertama yang ada di Bengkalis, dan aku juga sudah pernah membuat video TikToknya menjelaskan apa itu Masjid Kuning, kapan dan segalanya. Tapi di video ini aku mau lebih buat video ini lebih proper, lebih siap dan lebih enak dinikmati. Mari kita masuk ke dalam. A few moments later. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah penampakan atau wujud dari Masjid Kuning dari luar. Bagaimana wujud dari Masjid Kuning dari dalam? Mari kita lihat sama-sama. Nah, teman-teman, aku sudah berada di dalam Masjid Kuning. Sedikit aku ceritakan, Masjid Kuning ini dinamai Masjid Kuning karena sebelumnya Masjid Kuning ini terdapat salah satu bunga kenanga yang berwarna kuning. Jadinya masyarakat pada masa lalu mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Kuning. Dan ya, dulunya Masjid Kuning itu tidak di semen, tidak berbatu, tetapi asli terbuat dari bahan kayu. Jadi karena sudah melewati beberapa masa, akhirnya Masjid Kuning berubah menjadi sedemikian rupa seperti ini, seperti yang kalian lihat sekarang ini.
Dan ya, di dalam Masjid Kuning ini ada satu hal yang unik, yaitu terdapat 4 tiang penyangga dari dalam, yaitu tiang 1, 2, 3, dan 4. Sebenarnya ada makna tersendiri tapi aku lupa, dan kalau misalnya aku ingat nanti aku tampilkan saja beberapa referensi yang bisa kalian baca sendiri, dan nanti link referensi tersebut akan aku taruh di deskripsi. Dan ya, Masjid Kuning ini merupakan masjid pertama yang ada di Bengkalis, yang ada di Pulau Bengkalis. Masjid Kuning ini dibangun oleh Panglima Minal atau lebih dikenal dengan nama aslinya yaitu Gombak Bau. Dan ya, setelah itu kalian juga bisa melihat di sini ya, tepat di samping Masjid Kuning dan di belakangnya itu terdapat pemakaman umum atau pemakaman umum yang merupakan tanah wakaf Masjid Kuning. Di sini kalian bisa lihat peta tersebut, dan ya, menurut aku Masjid Kuning ini cukup nyaman dijadikan sebagai tempat ibadah solat bagi kaum muslimin yang ada di Bengkalis khususnya. Dan kalau kalian lihat di langit-langit di atap dari Masjid Kuning ini dari dalam, itu ada kayu gitu ya. Saya tidak tahu juga persisnya ini terbuat dari kayu apa, tapi dengan tampilan langit-langit berbahan kayu ini menimbulkan kesan artistik dan cantik klasik gitu. Jadi tidak menghilangkan kesan sejarah, kesan lama dari Masjid Kuning. Apalagi Masjid Kuning merupakan masjid yang cukup bersejarah untuk Pulau Bengkalis. Dan ya, meskipun Masjid Kuning ini terbilang kecil teman-teman dibandingkan masjid-masjid yang ada di Bengkalis, tapi Masjid Kuning ini lebih lama karena masjid pertama dan tentunya memiliki nilai sejarah tersendiri dan memiliki keunikan tersendiri. Kalau teman-teman pernah menonton di videoku sebelumnya tentang Masjid Kuning, itu banyak yang diceritakan oleh ketua masjid tersebut. Ya, saya lupa nama bapak itu, tapi setelah saya tanya di sini, kemarin saya ada ngobrol lagi, beliau sudah tidak jadi pengurus Masjid Kuning. Dan iya, teman-teman bisa lihat sendiri. Karena sudah cukup lama ya Masjid Kuning ini dibangun, dan saat aku setelah membuat video tersebut, setelah aku datang kembali di sini, ternyata banyak perubahan-perubahan yang bisa dilihat di sini. Kayak ini ada ukiran atau tempelan gitulah. Ya bisa dibilang begitu ini. Sebelumnya nggak ada teman-teman, tapi sekarang sudah ada. Terus juga di luar teman-teman bisa lihat ada menara. Kalau nggak salah menara itu sebelumnya nggak ada, tapi sekarang sudah ada. Karena video itu kalau nggak salah aku juga itu 2019 aku upload. Tentunya banyak mengalami perubahan. Dan ya, di sini juga dibantu, bukan dibantu sih istilahnya, difasilitasi dengan AC. Tentunya AC, keberadaan AC ini membuat para jemaah semakin nyaman untuk beribadah di Masjid Kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 AC teman-teman. Ayo, kalau teman-teman lihat lagi di depan, ini sangat banyak ini ya, kaligrafi Arab. Oh, di depan juga ada AC-nya berarti. Ada 11 AC teman-teman. Nah, di depan ini, depan imam, di depan tempat imam, itu ada kaligrafi yang cukup besar gitu ya. Kalau dari sepengalaman aku, ini baru pertama kali aku melihat masjid yang ada kaligrafi besar kayak ini di depan tempat imam. Oh, ternyata nggak 11 teman-teman AC-nya, ada satu lagi. Ada 12 AC di dalam masjid ini. Bisa dibayangkan betapa dinginnya masjid ini. Dan ya, begitulah kira-kira teman-teman yang bisa aku ceritakan. Di sini juga ada jam ya, arloji ya, jam lah pokoknya ya. Dan banyak sekali ukiran kaligrafi di sini ya. Di sini ada. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan yang sangat unik ini tadi ada 4 tiang di sini teman-teman. Seperti yang aku katakan tadi teman-teman. Nah, beberapa hal ada dari masjid ini yang mengalami perubahan, tidak seperti yang sebelumnya aku datangi.
Seperti yang kalian lihat dari depan pintu ini ada tulisan Arab Melayu yang bertuliskan, ke sini sebentar kameramen, bertuliskan Mim Sa Jim Dal Masjid, tulisan Arab Melayu, dan ini juga bertuliskan Arab Melayu yaitu Kaf Waw Nun Ya Ro, nih ro nya Melayu nih mungkin, makanya dibaca kuning, jadi bertuliskan Masjid Kuning. Ini masih bertuliskan Arab Melayu ya. Kalau teman-teman lihat dari samping ini ya, jom ikutin dari samping. Seperti yang aku katakan tadi, Masjid Kuning ini sangat banyak tanah wakaf, makanya di samping dan di belakang Masjid Kuning terdapat kuburan wakaf, tanah kuburan pemakaman umum yang seperti yang di samping ini. Terus juga di belakangnya ada menara. Sebelumnya ini kalau nggak salah belum ada ya teman-teman ya, pas aku datang pertama kali kemari itu belum ada nih menara, dan sekarang sudah ada. Seperti yang aku pernah bincang, seperti yang pernah aku obrolkan dengan narasumber kemarin itu, yang di video sebelumnya itu, beliau berkeinginan untuk dibangun menara sebagai tempat penyimpanan arsip-arsip dulu. Nah, kayaknya sekarang udah ada, tapi aku nggak bisa masuk. Kemungkinan menara ini dijadikan sebagai tempat arsip dan juga sebagai tempat sound system mungkin. Jadi saya juga tidak bisa masuk ke dalam sana. Nah, seperti itu di atas. Coba dari atas. Nah, itu dia teman-teman. Oke, hanya itu saja teman-teman kayaknya. Dan Masjid Kuning ini terletak langsung di pinggir jalan teman-teman. Jadi ini tempat lalu lintas orang ramai. Jadi orang-orang yang baru datang ke Bengkalis dari Pelabuhan Roro Selari ya, Sungai Selari. Sungai Selari atau Air Putih? Ya, dari Air Putih. Kalau mau istirahat, sholat atau gimana, bisa mampir ke Masjid Kuning. Makanya banyak pendatang ke Masjid Kuning gitu. Seperti ini, teman-teman lihat. Dan ya, sebetulnya kira-kira. Jadi teman-teman, itu saja yang dapat aku ceritakan tentang sejarah Masjid Kuning yang merupakan masjid pertama di Pulau Bengkalis. Jadi kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silakan sebarkan, bagikan ke semua orang yang kalian kenal, teman, sahabat, saudara, pasangan, suami, istri, anak, saudara, keluarga, atau siapapun. Kalian bisa bagikan video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Dan ya, semoga bertemu lagi di video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Devra Asrianda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa tengok. Bye.